buat ibadah jadi lebih banyak. Nggak tahu tuh. Terus waktu buat kerja, waktu buat perhatiin keluarga. Jadi lebih banyak waktu. Tapi kalau malam sendirian, kesepian. Ada Teh Tami, saya menyebutnya seperti itu, alias Cintami Atmanegara. Bertanya tadi, mewakili mungkin para jomblowati ya, atau jomblowan ya. Mah, apa hukumnya jika seseorang memutuskan untuk tidak menikah atau pernah menikah tapi tidak mau menikah lagi? Bagaimana? Oke. Semua orang punya keinginan yang tidak sama. Tami bilang, saya tidak ingin menikah lagi. Padahal banyak yang naksir saya, yang ngajak saya nikah. Pemikiran kita tidak sama. Punten. Ada yang berpikir kalau suami saya meninggal atau bercerai, saya harus segera menikah kembali karena saya tidak betah sendirian. Boleh jadi. Tapi ini kebalikannya. Tami, Masya Allah. Tidak ingin menikah lagi, tidak masalah. Karena itu pilihan. Boleh jadi pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan. Kalau saya menikah lagi takut terulang. Boleh jadi berpikir lain. Tapi tiap orang tidak sama. Karena kenyataan banyak orang yang tanya sama saya. Ketika si emak tadi menikah kembali. Anaknya kurang sayang. Anak mantunya kurang perhatian. Dia merasa emaknya diambil oleh laki-laki lain. Gini mah, kalau sendirian itu kok perasaan saya. Kok saya jadi banyak waktu ya. Waktu buat ibadah jadi lebih banyak. Nggak tahu tuh. Terus waktu buat kerja, waktu buat perhatiin keluarga. Jadi lebih banyak waktu. Tapi kalau malam sendirian, kesepian. Tenang, ada gulingnya Tam. Iya, ada selimut Pan, ada guling. Bantal berapa bantal di kamar? Bantal ada 4. Oke, Mama, tapi kalau misal memang sudah pernah menikah, berpisah ataupun ditinggal meninggal, itu mungkin ada pilihan untuk tidak menikah lagi karena fokus yang lain. Tapi kalau memang belum pernah menikah sama sekali, tapi memutuskan diri untuk tidak akan menikah dan akan sendirian, bagaimana Ma? Itu sebetulnya Rasul mengatakan, an-nikahu sunnati paman rogibaan sunnati falaisa minni. Nikah itu sunatku. Siapa yang tidak mengikuti sunatku, dia tidak termasuk golonganku. Bukan berarti bukan umat Muhammad. Artinya tidak mengikuti sunnah yang nikah ini. Kalau dia pilihannya begitu, boleh jadi trauma. Lihat orang tuanya berantem mulu. Lihat bapaknya KDRT sama mamanya. Nah, atau teman-temannya. Banyak sekali faktor yang menyebabkan dia tidak mau menikah. Banyak diantaranya. Dia tidak mau nikah, anak paling gede. Bapaknya udah meninggal. Dia berpikir, saya punya penghasilan, harusnya sekolahin anak saya, ngidupin ibu saya, mikirnya ke situ aja. Adik-adiknya udah dikuliahin sampai sarjana. Semua dinikahkan sama dia. Dianya, Masya Allah. Itu pengorbanan demi keluarga. Mama yakin pahalanya pasti banyak. Bagaimana Teh Tami, sudah terjawab? Sudah terjawab. Barangkali ibu-ibu ada yang nasibnya sama seperti saya? Ada yang... banyak juga ada. Tuh, yang pada sendirian banyak ada. Dengnya berarti. Yang banyak sendirian. Siapa yang janda ngacong? Banyak Tam. Iya, dan muka berseri-seri Mama. Iya, karena dia enjoy. Seneng tuh. Kalau saya kan nasib. Nasib apa takdir sih? Takdir. Makanya salah ketika dikatakan takdir memang kejam. Itu salah. Tidak kejam takdir Pak. Itu yang terbaik buat kita. Oke, siap. Kalau begitu kita buka lagi pertanyaan lainnya, boleh? Siapa lagi mau nanya? Izin Bu Ali dulu ya. Tuan. Silakan Mangga. Mangga Ibu. Ya. Silakan Bu, sini Bu. Maaf ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista Hurustiati dari Majelis Taklim Tangerang Selatan. Tanya yuk Ma. Ayo. Gini mah, saya kan punya anak 2 mah. Jadi kebetulan udah pada dewasa dan kuliah. Dan yang pertama di Malang itu udah koas, alhamdulillah. Yang kedua juga di kota Malang.
Jadi saya tuh masih kepinginnya tuh anak-anak tuh masih saya pengen rangkul, saya pengen peluk. Kadang saya pada saat menjenguk ke sana tuh pengennya tuh mereka menyisakan waktunya tuh untuk saya gitu kan. Tapi kadang anak-anak ini kan sudah punya kewajibannya sendiri, terus sudah punya mungkin teman-temannya sendiri. Kadang pada saat kita jenguk ke sana tuh mereka lebih mementingkan dengan ya pendidikannya. Kadang-kadang saya merasa aduh pilu gitu hati mah. Itu bagaimana ya mah cara mengobati hati itu. Saya mengerti. Semua ibu, semua orang tua, apalagi anak dah balik, itu pengen banget kita dekat sama mereka. Kenapa? Beda. Kalau anak masih kecil sampai 6 tahun, 7 tahun, kita tidak ajak aja mereka udah rewel. Mama ikut, mama ikut, mama ikut. Kadang-kadang kita udah ngajak. Makanya saya selalu bilang sama orang-orang, mengpeng anak-anak kecil, rangkul, dekap mereka. Karena masa kecil itu tidak lama, hanya sekian tahun. Dewasa, SMA, kuliah. Diajakin sama kita pergi, gak bakal mau. Mereka punya jadwal. Betul apa betul? Ini contoh. Lista, jangan sedih. Kenapa? Kita berpikir, sekarang anak saya sudah dewasa. Sudah punya jadwal sendiri, sudah kuliah, harus belajar, ketemu temannya. Yang penting kita ketemu mereka, sudah mendekap mereka, cium kanan, cium kiri. Kita doakan. Jadi kita harus bisa menyiasati diri biar nggak terlalu sedih. Sekarang mereka udah dewasa. Ini anak saya berhasil. Mereka sekarang udah kuliah, udah hampir selesai. Makanya saya rela, ya Allah, ini semua ketentuanmu. Daripada anaknya kemana-mana artinya gak maju. Ya kan? Berpikirnya ke situ. Oke, dan memang suatu saat pasti orang tua itu akan berpisah dengan anaknya. Kita ini orang tua kayak agen tahu. Kecil digedein, jelek ditantikin. Bener gak? Bodoh dikuliahin biar pintar. Udah gede diambil orang. Kayak agen kan? Ini agen. Ingat, Anda juga dulu sama emak kita begitu. Udah gede, udah pintar, udah cantik, diambil sama suami Anda. Dibawa pergi deh. Ya kan? Sama. Jangan sedih. Ini hukum alam. Sunatullah. Oke, sudah cukup Ibu? Cukup. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Lanjut lagi, siapa lagi yang mau nanya? Ini silakan Ibu, mangga. Mangga. Sini Bu. Yuk kita jalan-jalan. Nah. Buah saga. Hidung berem. Sok mangga. Sok. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Karwati, perwakilan dari Kabupaten Garut, MT Al Hidayah. Tanya Mamah yuk. Ayo. Mah mau bertanya. Aku ini udah mandi bersih, udah wangi-wangi, masak, yang enak sekali. Ya Ibu ya, semuanya kan pada maunya enak-enak. Ya, terus? Dimakan oleh anak-anak, suami, bahkan mau ke tetangga beta ngasih yang masakan itu. Dan malam itu udah seger, udah wangi saya teh. Terus? Ya. Kenapa lapor ke saya? Billy Ipan hoyong janten serep. Terus? Baju yang nomor 1. Terus? Yang renda-rendanya banyak. Yang transparan. Iya. Terus? Kalau mau gitu-gitu aja saya teh. Terus? Ada suami. Terus suaminya? Gak mau. Suaminya gak mau. Terus? Gak mau. Kenapa ya saya ini? Kenapa ya gitu. Kenapa? Itu saya aja. masak udah enak. Iya, Ma. Udah mandi, Iya. udah wangi, Iya. pakai baju paling Iya, gaya. iya. Maksud saya, masakan Anda dimakan nggak sama suami Anda? Tidak, Ma. Alasannya? Gak enak.